Shalom. Saudara, siapa di sini yang menantikan, menginginkan penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan? Amin. Sekali lagi, seperti tadi Ibu Panglima bilang, hari ini adalah hari penentuan. Tadi kita sudah dibawa masuk ke sebuah kesempatan sekali lagi masuk dalam pesta Bapa. Sekali lagi dijamin masuk puncak destiny. Hari ini kita akan 7 kali minimal menghadap Tuhan. Dan 7 kali membawa hidup dan hati kita di hadapannya. Karena hari ini adalah hari perubahan nasib. Kesempatan yang baru buat setiap kita, amin. Ada musim yang baru yang Dia sediakan. Alkitab berkata, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan ini ayat yang akan terus berlaku dulu, sekarang, dan selamanya. Firman yang sudah keluar, setiap nubuatan, setiap janji yang sudah pernah keluar, baik itu buat hidup kita pribadi, maupun buat Indonesia, buat Mahanaim, Bahtera, dan buat seluruh dunia, ayatnya berkata, tidak akan kembali kepadaku sia-sia, tapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Penetapan yang saudara sudah bawa di tangan saudara masing-masing. Penetapan buat setiap unit, buat setiap bangsa, buat setiap negara yang saudara sudah bawa. Dan setiap firman yang tertulis di atasnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi Dia akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Tapi Yom Kippur, 1 tahun sekali. Hari itu, sejarah Yom Kippur adalah hari itu ketika bangsa Israel, tadi pas Samuel bilang, menolak untuk datang menghadap Tuhan karena mereka takut. Mereka gak berani diproses. Mereka gak berani menghadapi kekudusan Tuhan. Yang seringkali dalam tanda kutip, Tuhan memang perlu 0,001% kita lakukan apa? Taat. Teriak, mengingini, rendah hati, respon yang benar, setia, dan itu pun cuma 0,001%. Hari itu bangsa Israel takut. Akhirnya hanya Musa yang naik. Dan sebelum Musa turun dari gunung itu, membawa 10, sebenarnya itu bukan 10 perintah yang menghukum maksud Tuhan. Tapi itu 10 tanda cintanya buat bangsa Israel, dan berkata 10 ini aja kamu lakukan. Kamu gak perlu lakukan yang lain. 10 ini aja. Maka engkau akan lihat hidupmu sampai kekekalan. Tidak ada bangsa yang berani menghadapi engkau. Tapi hari itu, sebelum Musa turun, perintah 1 aja bangsa Israel gak sanggup lakukan. Dan Tuhan berkata, Musa, turun, kamu lihat mereka sudah berkhianat. Hari itu Musa turun dan dia marah karena Tuhan sangat marah. Dan dia hancurkan loh batu itu. Lalu dia datang lagi menghadap Tuhan, dan Tuhan dengan murkanya yang menyala-nyala berkata, aku mau habisi bangsa ini, aku gak tahan lagi dengan bangsa ini. Di hari itu Musa menghadap. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau telah berfirman? Bukankah Engkau setia? Bukankah itu berita yang didengar bangsa-bangsa lain? Betapa ada Tuhan yang setia, yang dengan tangan yang kuat membela bangsa ini. Masakan Engkau mau mundur dari firman-Mu sendiri? Masakan Engkau tidak ingat cintamu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Dan dengan segala cara dia melunakkan hati Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, baik.
aku akan ulangi sekali lagi. Berikan kesempatan sekali lagi. Dan itulah hari Yom Kippur. Hari di mana bukan manusia yang datang lari dengan sekuat tenaga menghadap Tuhan. Tapi sebenarnya itu hari Tuhan dari kekudusannya memutuskan turun dan mengejar manusia lagi. Yang cacat, jelek, gagal terus, salah terus. Setiap kali Tuhan kasih janji, percayanya mungkin cuma 1%, 2%. Susah beriman, susah buat bersyukur. Lupa kalau setiap hari Tuhan pasti berikan kebaikan. Dan masih aja omelan dan keluhan yang keluar dari mulut kita setiap hari. Tapi hari ini kesempatan Yom Kippur. Dia lari sekali lagi turun. Seperti tadi dikatakan ayah yang mendatangi anak bungsu. Lari saudara. Karena cintanya buat setiap kita. Dia berkata nubuatan, janji, semua yang aku pernah beri dalam hidupmu, itu gak pernah berhenti nak. Jangan pikir aku berubah pikiran, aku gak pernah berubah pikiran. Aku masih tetap sama. Dan firmanku pasti jadi. Dan itu yang akan kita angkat hari ini. Boleh next di satu sisi. Tadi Kaleo berkata anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu itu cuma menyadari titik dia balik ke Tuhan adalah ketika dia menyadari keadaannya. Udah itu aja. Menyadari. Hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita akan 7 kali datang minta ampun di hadapan Tuhan. Daud berkata bahkan setiap hari dia datang 7 kali di hadapan Tuhan. Itu pun ayat yang lain Daud masih berkata, Tuhan, aku ini binatang. Aku ini seperti binatang. Tapi biarkan aku tetap di dekatmu. Jangan usir aku. Sekalipun aku jelek, sekalipun aku selalu marah, sekalipun aku pemberontak, aku liar, tapi jangan usir aku. Hari ini kalau saudara berkata, Tuhan, aku tahu aku gagal berkali-kali. Aku tahu Engkau punya nubuatan dan janji buat hidupku, tapi aku gagal mengawal janji itu. Karena setiap kali ada nubuatan yang diberi saudara dan saya harus kawal, atau nubuatan itu gak akan pernah jadi dalam hidup ini. Terus saudara berkata, Tuhan, aku tahu janjimu. Hari ini aku 10 kali lebih berlimpah daripada hari ini. Dan aku tahu kesalahan gak pernah di pihakmu. Aku malas. Aku gak suka kerja. Aku gak suka tanggung jawab. Kalau dikasih tanggung jawab aku lempar ke orang lain. Aku gak suka Tuhan. Aku sudah bersalah, aku tahu. Setiap hari aku mengeluh, aku salah, aku tahu. Cuma sadar aja saudara. Dari hal yang paling kecil. Kita akan datang menghadap sekali lagi. Tapi next. Yang tadi sebelumnya. Yang terakhir ya. Ayatnya juga berkata, saudara dan saya perlu sadar siapa kita. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan pasti diberikan kepadamu. Setelah kita datang dengan seluruh kesadaran siapa kita, semua kesalahan, kegagalan yang membuat penggenapan itu belum terjadi, kita akan datang dengan ayat ini dan berkata, angkat semua penetapanmu. Nanti akan ada deklarasi juga di depan untuk semua firman penggenapan yang disingkat. Kita akan berdiri, nanti di lagu itu saudara akan dituntun oleh pemimpin. Kita akan berdiri, saudara akan angkat tangan sama-sama, gandengan tangan sambil tangan diangkat sama-sama. Dan saudara akan
naikkan deklarasi syukur itu dengan ayat ini di hati saudara. Percayalah bahwa saudara dan saya telah menerimanya. Saudara dan saya telah menerimanya. Tuhan punya janji, saya punya anak. Tapi saya akan datang setiap kali. Dan setiap kali saya gak peduli. Karena janjinya pasti jadi. Tuhan, saya gak pernah bohong. Dia gak pernah gagal. Dia gak pernah ingkar. Saya akan datang lagi. Seperti percaya saya sudah menerimanya. Dan itu pasti jadi. Dan lakukan itu buat hidupmu. Lakukan itu buat keluargamu. Buat anakmu yang hari ini mungkin masih narkoba. Buat suamimu yang gak tahu hari ini di mana. Lakukan itu seperti engkau sudah menerimanya. Mari datang. Dan nanti terakhir semua pemimpin akan deklarasi. Berkata Indonesia, dunia, ini bukan tahun kehancuran. Ini tahun penggenapan janji Tuhan. Amin. Mari kita datang. Kiara pas.